Selanjutnya, membangun mekanika permainan yang menarik. Unleashing gameplay creativity, yaitu diawali dengan identifikasi core mekanik, yaitu menentukan elemen-elemen inti. Core mekanik ini adalah elemen-elemen utama yang membentuk gameplay suatu permainan. Hal ini mencakup aspek fundamental seperti kontrol karakter, sistem kesehatan atau HP, dan mekanika pertempuran. Contoh core mekanik ada beberapa di sini, yaitu yang pertama kontrol karakter. Itu menentukan cara pemain berinteraksi dengan karakter dalam permainan. Kontrol yang responsif dan intuitif meningkatkan pengalaman pemain. Kemudian health system, menciptakan aturan untuk mengukur dan mengelola kesehatan karakter atau HP karakter, health point. Kemudian pengaturan yang tepat mempengaruhi tingkat kesulitan dan keintensitasan permainan. Selanjutnya combat system, menetapkan aturan pertempuran seperti serangan, pertahanan, dan kemampuan khusus. Menciptakan dinamika yang menantang dan memerlukan keterampilan strategis. Core mekanik selanjutnya yaitu progression system, mekanika yang memungkinkan pemain meningkatkan kemampuan atau mendapatkan item saat bermain, memberikan insentif untuk terus menjelajah dan mengatasi tantangan. Selanjutnya, interaction with the game, interaksi terhadap game, mekanika yang memungkinkan pemain berinteraksi dengan objek atau fitur lingkungan, kemudian menambah dimensi ke dalam gameplay dan menyediakan peluang strategis. Core mekanik selanjutnya yaitu choice system, yaitu mekanika yang mempengaruhi perkembangan cerita berdasarkan keputusan pemain. Dengan choice system ini dapat menciptakan narasi dinamis dan pengalaman yang unik untuk setiap pemain. Selanjutnya adalah analisis game-game inovatif. Sini sudah ada beberapa contoh game. Yang pertama ada Portal. Portal ini punya mekanik yang unik yang mengubah cara pemain berinteraksi dengan lingkungannya, memberikan teka-teki yang lebih menantang dan membutuhkan pemikiran yang kreatif. Kemudian selanjutnya Undertale, yaitu combat system yang memungkinkan pemain memilih untuk tidak membunuh musuh dan memberikan pemain pilihan dengan pilihan moral yang signifikan yang dapat mempengaruhi alur cerita selanjutnya. Game inovatif yang selanjutnya yaitu Celeste, yaitu mekanika pembacaan dinding yang memungkinkan permainan platform yang menantang. Hal ini juga dikombinasikan dengan pergerakan lainnya seperti dash atau jump yang memungkinkan pemain dapat lebih menjadi fleksibel dalam permainan ini. Kemudian mengintegrasikan mekanika dengan narasi untuk pengalaman yang lebih mendalam, ya, sesuai dengan story-nya. Kemudian game selanjutnya adalah Superhot, yaitu pemain dapat mengendalikan kecepatan waktu sesuai dengan gerakan mereka. Pertempuran menjadi lambat ketika pemain berhenti, memungkinkan perencanaan yang lebih strategis untuk memenangkan permainan. Oke. Manfaat dari mekanika yang menarik. Yang pertama, daya tarik pemain. Mekanika yang unik menarik perhatian pemain dan menciptakan keunikan. Kemudian meningkatkan kesan dan pengalaman bermain. Manfaat yang kedua yaitu replayability. Mekanika yang menantang dan kreatif mendorong pemain untuk kembali bermain. Tidak hanya itu, memperpanjang umur bermain permainan juga. Kemudian manfaat yang ketiga yaitu diferensiasi dari kompetitor. Mekanika yang berbeda memberikan keunggulan bersaing, kemudian menciptakan identitas permainan yang berbeda. Selanjutnya, rancangan level dan tingkat kesulitan. Level design melibatkan pembuatan dan pengaturan lingkungan permainan, bertujuan menciptakan pengalaman bermain yang menarik melalui struktur dan rincian lingkungan. Yang pertama yaitu kreativitas dalam desain visual. Membuat lingkungan visual yang mencerminkan tema dan tujuan permainan. Kemudian menggunakan elemen-elemen desain untuk membimbing perhatian pemain. Yang kedua, pemilihan dan penempatan objek. Menempatkan objek, rintangan, dan fitur interaktif dengan cermat. Selanjutnya menciptakan alur permainan yang bervariasi dan menantang. Kemudian yang ketiga, alur cerita melalui struktur level. Menentukan alur cerita melalui urutan level, memberikan progresi yang sesuai dengan narasi permainan tersebut. Oke, selanjutnya adalah tingkat kesulitan. Tingkat kesulitan ini adalah penyesuaian kesulitan permainan untuk menciptakan pengalaman tantangan yang sesuai dengan tingkat keterampilan pemain. Responsif terhadap kemampuan dan pengalaman bermain. Yang pertama, kurva kesulitan yang berimbang. Tingkat kesulitan ini responsif terhadap kemampuan dan pengalaman pemain. Caranya yang pertama adalah kurva kesulitan yang berimbang, yaitu meningkatkan kesulitan secara bertahap untuk memberikan tantangan yang masuk akal.
Kemudian memastikan pemain merasa dicoba namun tidak terlalu sulit. Kemudian yang kedua, penggunaan Dynamic Difficulty Adjustment atau DDA. Menyesuaikan tingkat kesulitan secara dinamis berdasarkan performa pemain. Kemudian menciptakan pengalaman yang sesuai dengan tingkat keterampilan saat ini. Yang ketiga, pemberian pilihan tingkat kesulitan. Dilakukan dengan menawarkan opsi ke tingkat kesulitan yang berbeda kepada pemain, sehingga memberikan kontrol kepada pemain untuk menyesuaikan pengalaman sesuai keinginan mereka sendiri. Selanjutnya, manfaat dari level design dan tingkat kesulitan. Yang pertama, yaitu pengalaman bermain yang imersif. Level yang dirancang dengan baik menciptakan dunia yang meyakinkan, sehingga menarik pemain ke dalam cerita melalui struktur level yang logis. Manfaat yang kedua, yaitu motivasi pemain. Tingkat kesulitan yang sesuai meningkatkan rasa pencapaian, sehingga memberikan motivasi bagi pemain untuk terus maju atau terus melanjutkan permainan. Manfaat yang ketiga yaitu replayability. Rancangan level yang dinamis menciptakan pengalaman yang unik setiap kali dimainkan. Tingkat kesulitan yang dapat disesuaikan meningkatkan nilai replayability itu sendiri.